Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Ghutuful Falihin, yang mana pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ke-6 yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Ada seseorang yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiati diriku. Dia datang kepada Rasulullah untuk meminta wasiat bagi dirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, maka permintaan wasiat itu diulang beberapa kali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Rawahu Al-Bukhari. Dalam hadis ini Abi Hurairah meriwayatkan ada seseorang yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Yang artinya ai dullani ala ma yanfa'uni dinan wa dunyan. Dia minta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta petunjuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik bagi agamanya maupun bagi dunianya. Wa yuqarribuni ilallah, dan wasiat yang menjadikan dia supaya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun bersabda kepadanya, la taghdab, janganlah engkau itu marah atau jangan marah. Di mana para ulama menjelaskan yang dimaksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, jangan sampai kau melakukan sesuatu yang menjadikan engkau marah, melainkan lakukanlah sesuatu yang menjadikan dirimu itu tidak marah. Seperti sifat al-hilm atau menahan amarah, dan budi pekerti yang luhur, dan memiliki sifat malu, wat tawadhu, dan juga rendah hati, dan tidak menyakiti orang lain, dan memiliki sifat pemaaf. Nah, ini amalan-amalan yang justru menjadikan manusia itu terselamatkan daripada sifat marah. Ketika seseorang rendah hati, maka dia akan bisa menahan amarahnya. Ketika seseorang itu mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka itu tidak menjadikannya mudah marah. Dan jangan sampai melakukan sesuatu yang justru sesuatu yang kau lakukan itu menjadikan dirimu marah. Seperti seseorang yang misalnya berbuat buruk kepada orang lain, akhirnya orang lain yang menerima perbuatan buruk itu tidak terima kepada dirinya, melakukan hal yang sama yang menjadikan dirinya marah. Jadi jangan lakukan perbuatan yang menjadikan dirimu marah. Dan sebagian ulama yang lain menjelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, menjelaskan jikalau ada seseorang yang berbuat buruk kepada dirimu yang menjadikan engkau itu marah, maka tahanlah amarahmu. Yaitu kendalikan dirimu supaya tidak meluapkan amarah, yaitu dengan apa? Menelan amarah, kadhmul ghaid, memiliki sifat hilim, tidak mudah marah, dan kembali memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membentengi manusia untuk tidak melakukan perkara-perkara yang di situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang memiliki rasa takut, maka dia akan berpikir, kalau saya marah, nanti akhirnya saya melukai hati orang tersebut, atau saya malah berbuat zalim kepada orang tersebut, dan itu akan mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita pahami, marah di sini bukan marah karena Allah Subhanahu wa taala ya, namun marah yang tercela. Marah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, marah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang marah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan termasuk daripada larangan yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan faraddada miraran, orang tersebut kemudian bertanya kepada Rasul atau meminta wasiat kepada Rasul berulang kali. Yang pertama dia minta, wasiati saya ya Rasulullah. Jawabannya Nabi Muhammad, la taghdab, jangan marah. Kemudian dia tanya lagi, wasiati aku ya Rasulullah. Maka Nabi pun tetap menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan marah, jangan marah.
Maka di sini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang yang meluapkan amarahnya itu justru akan mendatangkan perkara-perkara yang buruk. Karena manusia yang sedang dikuasai oleh emosinya, oleh amarahnya, akhirnya tidak mengontrol dirinya, dia bisa berbuat sesuatu yang tidak baik. Bisa saja dia nanti menzalimi orang lain, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya, yang justru akan menjadikan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Wa'iyadzubillah. Dan dalam hadis yang sebelumnya kita sudah bahas, di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita manusia yang kuat. Beliau bersabda, laisa syadid bisur'ati. Orang yang kuat itu bukan orang yang dapat menjatuhkan lawannya, atau orang yang menang dalam pergulatan, membanting lawannya. Melainkan orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia marah. Karena mengendalikan diri di saat marah itu bukan perkara yang mudah. Hanya orang-orang yang kuat saja yang bisa mengendalikan dirinya di saat ia marah. Sebagaimana kita lihat bagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mudah marah. Melainkan ketika ada seseorang yang berbuat sesuatu kepada dirinya, yang memancing amarahnya, memancing emosinya, mereka bisa menahan. Bahkan bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada mereka. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu kita sudah bawakan kisah yang disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, seorang majikan yang memiliki seorang pembantu yang ketika membawa makanan yang panas jatuh kepada majikannya. Bayangkan makanan yang panas, kalau kita sedang duduk kemudian ada orang menghantarkan makanan, makanannya panas, jatuh dan tumpah kepada diri kita. Mungkin kita sudah marah dan menyumpahi orang tersebut dengan sumpah serapah. Namun seseorang yang soleh ini ketika ada pembantunya, namanya pembantunya tidak sengaja menjatuhkan makanan yang panas, yang namanya manusia pasti terkejut. Kemudian nampak di wajahnya ada sesuatu yang menunjukkan kalau dia sedang hampir marah. Maka pembantu wanita tadi atau budak wanita miliknya itu berkata kepada majikannya, mengingatkan tentang ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Maka majikan yang saleh itu ketika diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dia langsung ingat dan berkata, kadzamtu ghaidhi, saya menahan marahku. Dan pembantunya melanjutkan, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka majikannya pun berkata, afautu anki, aku maafkan kesalahanmu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia lanjutkan dengan firman Allah, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat bajik atau orang-orang yang berbuat baik. Maka majikannya berkata, anti hurrun liwajhillah, engkau saya merdekakan semata-mata karena Allah. Kemudian dikatakan, walaki hadhihi 1000 dinar, dan bagimu ini uang 1000 dinar. Jadi dimaafkan, kemudian dimerdekakan budaknya dan diberikan 1000 dinar. Jadi ketika ada orang yang berbuat buruk kepada dirinya, dia bisa memaafkan. Di atas itu bukan hanya memaafkan, tapi dia malah bisa berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Begitu juga dengan Al-Imam Malik bin Dinar ketika tetangganya orang Yahudi yang membuat kamar mandi di tembok yang menjadi pembatas antara rumah orang Yahudi tersebut dengan rumahnya Al-Imam Malik bin Dinar. Sehingga kotorannya orang Yahudi tadi, baunya, aroma tidak sedapnya sampai masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Tapi beliau tidak mengadukan hal tersebut kepada khalifah. Beliau lebih memilih untuk bersabar dan tidak marah. Padahal tetangga Yahudi ini memancing supaya Imam Malik bin Dinar marah. Namun dia tetap menjaga akhlaknya, menjaga wasiatnya Rasulullah SAW untuk tidak berbuat buruk kepada tetangga. Sampai akhirnya tetangga yang Yahudi itu mendatangi Imam Malik bin Dinar dan bertanya, dia dipancing emosinya kenapa tidak marah. Maka Malik bin Dinar mengingatkan kepada orang Yahudi tersebut tentang hadisnya Rasulullah SAW, di mana umat Islam itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga. Dan beliau bisa seperti itu karena punya akhlak yang baik. Dan termasuk daripada akhlak adalah al-hilim, orang yang bisa menahan amarahnya ketika dipancing emosinya. Justru orang Yahudi tadi yang tadinya mau berbuat buruk malah masuk Islam di tangan Imam Malik bin Dinar. Karena apa? Akhlak beliau yang luhur, yang tak lain beliau mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Imam Fudail ibn Iyad. Ketika ada orang datang kepada beliau dan mengabarkan bahwasanya ada seseorang yang
yang membicarakan keburukan tentang dirinya, maka beliau tidak mudah marah. Beliau marah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana shadikan, ya Allah, jikalau yang diucapkan oleh orang tersebut benar, faghfirli, maka ampunilah dosaku. Wa in kana kadziban, dan jikalau yang diucapkan orang tersebut adalah dusta, dia hanya memfitnah saya, faghfirlahu, maka ampunilah dosanya. Jadi beliau lebih memilih tidak marah, melainkan malah mendoakan, kalau ini benar ampunin saya. Kalau yang diucapkan orang itu benar, ampuni saya ya Rabb. Kalau yang diucapkan orang tersebut dusta, maka ampunilah dosanya. Nah, di sini sudah bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Dan dalam syariat sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan bahwasanya marah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu terbuat dari api, dan yang bisa memadamkan api adalah air. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita, fa idza ghadiba ahadukum, kalau salah seorang daripada kalian itu sedang marah, falyatawadda, hendaknya berwudu. Jadi ini sarana, cara dari Nabi Muhammad supaya kita terhindar daripada amarah, marah yang tercela, marah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang itu emosi, marah, maka untuk meredakan amarah salah satunya dengan berwudu, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda bahwasanya beliau memiliki sebuah kalimat yang kata Nabi Muhammad, jikalau diucapkan oleh seseorang yang sedang marah, la dhahaba anhul ghadab, maka amarahnya akan pergi. Apa doa tersebut atau kalimat tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada asyaitonir rajim. Jadi kalau sedang marah, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain Nabi juga menjelaskan, kalau salah seorang daripada kalian itu sedang marah dan posisinya dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab, kalau sampai duduk itu menjadikan marahnya itu hilang, ya sudah selesai. Namun kalau tidak hilang juga, falyattaji, maka hendaknya dia berbaring. Nah, ini cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita terhindar dari marah. Karena marah itu kalau nggak dikendalikan, ditakutnya justru manusia malah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Meluapkan emosinya, hanyut dalam hawa nafsunya, digiring oleh syaitan dan hawa nafsunya, berbuat perkara-perkara yang justru malah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada amarah yang tercela, daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.